Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang pengajar PKN Bapak Teddy Supriyadi SHI MAG. Yang saya hormati kepada rekan-rekan siswa dan yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang HAM dan kewajiban warga dan negara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramdan Nugraha. Saya di sini selaku moderator. Dan rekan-rekan saya yang pertama ada Azizah Nur Saidah, kemudian ada Rini Marlina, ada Aina Muta Mainah, ada Syehan Nur Fatur Rahman, ada Endah Dwi Rasanti, ada Naila Rosiana Kamila, ada Fitria Erza Nurrohma, ada Liza Rahma Lestari, ada Syifa Syahbani Muhammad Azhar Gunawan. Baik, kita langsung kepada pemateriannya saja. Kepada para pemateri, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Menurut teori korelasi, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Lalu, apa itu HAM dan apa itu kewajiban? HAM atau hak asasi manusia merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah hak diartikan sebagai sesuatu benar, kepemilikan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan asasi bersifat dasar, pokok, atau fundamental, sehingga HAM adalah hak yang bersifat dasar atau pokok yang dimiliki oleh manusia. Kemudian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya. Kewajiban berasal dari dasar wajib yang artinya harus. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang Kewajiban di sini dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Lalu yang selanjutnya, dan fungsi. Menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam UUD NRI tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban, setidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Fitria. Baik, terima kasih kepada Naila yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu sejarah atau sumber historis sosiologis politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak warga negara Indonesia. Sumber historis dimulai dari Magna Carta. Nah, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunan, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai batasan atas bantuan biaya pemerintah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional di Inggris. Sumber yang selanjutnya yaitu Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence, atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776, yang merupakan hasil dari revolusi ini. Selanjutnya, Revolusi Prancis. Bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang
dan absolut. Declaration destroys the ilham education atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebangsaan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan. Nah, 4 macam kebebasan menurut Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt. Yang pertama itu kebebasan untuk beragama atau free religion. Yang kedua kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. Yang ketiga kebebasan dari kemelaratan atau freedom from one. Dan keempat kebebasan dari ketakutan. Yang selanjutnya sumber sosiologis. Suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang memperoleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada kelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jatuh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat dari munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau sosiokultural animosity. Yang terakhir, sumber politik. Proses dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Nah, isi dari reformasinya itu yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi. Jadi kesimpulannya, secara historis, HAM didasari oleh Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Secara sosiologis, terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau sosiokultural animosity. Dan secara politik, proses dari hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi ini muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Sekian materi yang bisa saya paparkan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang saya akan paparkan di sini perkembangan hak asasi manusia. Pemahaman hak asasi manusia di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dibagi dalam 2 periode. Manan 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan. Mohon maaf ya sebelumnya saya lanjutkan. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 hingga 1945, kemudian periode setelah kemerdekaan 1945 hingga sekarang. Bisa disimpulkan perkembangan pemikiran dan peraturan hak asasi manusia terjadi pada 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Selanjutnya, dinamika dan tantangan. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, ada aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
kemudian aturan dasar ihwal usaha, pertahanan, dan keamanan negara, kemudian yang terakhir ada aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh Syifa Sahbani. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada Saudari Liza. Esensi dan urgensi. Yang pertama ada agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Dalam Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan penghususan dari sila-sila di bukanya. Terdapat bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan salah satu bentuk upaya kebudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan tentang transformasi dari generasi ke generasi, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat konsep fungsi negara dalam hal pemerintahan, yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia yaitu TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Bisa disimpulkan, esensi dan urgensi HAM di Indonesia mencakup bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, pertahanan, dan keamanan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara. Dua asas kewarganegaraan. Yang pertama berdasarkan keluargaan. Asas ius soli. Asas ius soli yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian asas ius sanguinis yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, berdasarkan perkawinan. Asas kesatuan hukum. Asas kesatuan hukum yaitu asas kewarganegaraan yang diperoleh atas adanya pemahaman dari komitmen yang sama dari suami dan istri untuk menjalankan hukum yang sama. B. Asas persatuan derajat. Asas persatuan derajat yaitu asas yang memandang bahwa perkawinan tidak menjadikan ketundukan salah satu pihak terhadap hukum yang lain. Artinya, baik suami maupun istri diberikan kebebasan untuk menentukan status kewarganegaraan mereka masing-masing. Next.
5. Hak asasi manusia yang telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat dunia. 1. Kebebasan bicara atau berpendapat. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang keempat, hak atas pelindungan yang sama di depan hukum. Yang terakhir, hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Berikutnya akan ada sesi penambahan materi. Maka dari itu kepada para pembahas, jika ada yang ingin menambahkan materi, silakan untuk menggunakan fitur raise hand yang telah ada. Maka itu kami persilahkan. Ya, baik. Kita ambil dua orang dulu ya. Yang pertama mungkin dari saudara Syekhan dan Azizah. Ya, kepada saudara Syekhan dulu yang pertama kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menambahkan sedikit materi tentang HAM dan kewajiban warga negara. Di sini saya akan menambahkan, yaitu menambahkannya dalam tata pelaksanaan HAM di Indonesia. Ya. Nah, yang pertama, pendidikan HAM di persekolahan. Ya, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk bidang pendidikannya yaitu UNESCO, wilayah Asia Pasifik telah melakukan penelitian di negara-negara Asia termasuk Indonesia bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi HAM peserta didik. Hasil penelitian tersebut tentunya bisa dijadikan sebagai referensi bagi para ahli pendidikan di Indonesia untuk terus mengkampanyekan akan pentingnya pendidikan HAM di sekolah-sekolah sebagai pendidikan di Indonesia. Nah, selain itu, Departemen Pendidikan Nasional atau yang disingkat Depdiknas, ya, dengan rekomendasi dari UNESCO, telah disarankan untuk merancang sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan gitu. Jadi baik SD, SMP, SMA maupun perkuliahan itu wajib pendidikannya itu berbasis dengan hak asasi manusia atau HAM itu. Nah, selanjutnya model pembelajaran hak asasi manusia oleh guru. Nah, di sini menurut Welton and Malan, ya, ada 5 langkah dalam model pembelajaran HAM. Gitu ya. Yang pertama yaitu menyadari adanya peristiwa yang kontroversial. Ya, yang pertama itu. Yang selanjutnya menjadi masalah yang harus dipecahkan. Gitu. Jadi yang pertama tuh kita harus menyadari adanya peristiwa gitu. Adanya peristiwa yang emang benar-benar peristiwa itu harus diselesaikan oleh kita gitu. Nah, yang kedua mengidentifikasi hipotesis ya, atau berupa penjelasan atau jawaban tentatif gitu ya. Yang ketiganya menguji hipotesis dan informasi yang diperoleh sebagai berikut contohnya. Apabila hipotesis ditolak, maka masalah dapat dirumuskan kembali dan inquiry kembali pada langkah kedua ya. Apabila hipotesis diterima, maka inquiry dapat melanjutkan pada langkah keempat. Langkah keempat yaitu memodifikasi hipotesis menjadi kesimpulan sementara sampai data secara lengkap dan terkumpul seperti itu. Dan yang terakhir menguji kesimpulan sementara. Gitu. Nah, setelah itu ya, yang untuk yang kelima ini, jadi setelah langkah-langkah yang dari pertama sampai keempat udah terkumpul dan udah diselesaikan semua, itu akan diadakannya pengujian sementara terlebih dahulu. Gitu. Cocok enggak nih? Kalau misalkan belum cocok, terus diulang lagi gitu sampai benar-benar menemukan kesimpulan yang emang benar-benar cocok dan tepat seperti itu. Nah, yang ketiga program penegakan hukum HAM di Indonesia. Nah, Indonesia ini sekarang bahkan dari dulu itu sedang berusaha untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, ya, diantaranya seperti itu. Terus sedang berusaha juga menegakkan agar bisa terlaksana dan
terjadinya korupsi itu berkurang di Indonesia seperti itu ya. Nah, itu garis besarnya aja ya. Beberapa saja yang saya ambil. Terus yang keempat, pencapaian HAM di Indonesia dalam pemajuan dan perlindungannya gitu ya. Nah, Indonesia itu selain tadi ada dampak negatifnya gitu, sekarang ada dampak positifnya itu pencapaiannya. Nah, yaitu merintis ke reorientasi kebijakan nasional di bidang HAM pada masa Orde Baru gitu kan. Terus membentuk komisi anti kekerasan terhadap perempuan dan juga terhadap anak-anak gitu. Nah, pencapaian Indonesia dalam HAM itu udah agak meningkat gitu dari zaman dulu. Cuman menurut saya kesini malah agak berkurang seperti itu. Ya, yang selanjutnya. Nah, Indonesia pun melakukan kerjasama dengan negara-negara lain atau melakukan kerjasama internasional ya di bidang HAM gitu ya, di bidang HAM ya, di bidang HAM. Yang pertama itu Indonesia itu bekerja sama dengan Norwegia dan Prancis untuk upaya memperkuat berfungsinya pengadilan HAM ad hoc team ya, ad hoc team ya. Terus Indonesia juga berperan aktif dalam upaya kemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara gitu. Antara lain menjadi tuan rumah penyelenggaraan lokakarya mekanisme HAM ASEAN yang pertama pada tahun 2004. Ya, pokoknya Indonesia tuh dengan sungguh-sungguhnya ingin menegakkan hukum di Indonesia. Jadi negara itu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi biar menjadi patokan gitu. Oh, negara kita tuh kurang penegakan akan diperbaiki seperti itu. Nah, yang terakhir permasalahannya di Indonesia itu menurut saya itu HAM itu ditegakkannya masih kurang. Karena kita bisa lihat wilayah di bagian timur, saudara-saudara kita itu masih terjadinya peperangan dan hak asasi manusia di daerah Indonesia bagian timur itu masih kurang. Ya, gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Barangkali dari teman-teman yang ingin menambahkan lebih lengkap, silahkan. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Shehan yang telah menambahkan materinya. Berikutnya kepada Saudara Azizah, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menambahkan pematerian. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan penyaji saya dan juga tadi ditambah oleh rekan saya, Saudara Shehan, saya akan menambahkan mengenai pentingnya hak asasi manusia ini. Nah, setelah dari pembahasan yang tadi, pasti harus ada pentingnya hak asasi manusia ini karena untuk kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Nah, konsep hak asasi manusia ini berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan martabat. Nah, konsep hak asasi manusia ini menempatkan manusia itu sebagai subjek, bukan sebagai objek, dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai, dihormati, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku, bangsa, bahasa, maupun agama. Sekian penambahan pembahasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Azizah yang telah menambahkan pematerinya. Berikutnya ada dari Rini Marlina. Baik, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan sedikit menambahkan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, pasal tentang HAM ditulis dalam bab tersendiri, yaitu pada bab 10A, pasal 28 yang terdiri dari 10 pasal. Pasal 28A berbunyi, hak untuk hidup,
serta mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28B, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C, hak mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya. Pasal 28D, mendapat pengakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28E, kebebasan dalam memeluk agama, kemudian memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan dalam berserikat dan berkumpul. Kemudian pasal 28F, berkomunikasi, mencari, memperoleh, kemudian menyimpan, dan menyampaikan. Pasal 28G, perlindungan diri pribadi, keluarga, harta benda, dan rasa aman terbebas dari siksaan. Kemudian, pasal 28H, hidup sejahtera lahir dan batin, seperti mendapat layanan kesehatan, kemudian perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28I, yaitu perlindungan, pemenuhan, pemajuan, itu merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan yang terakhir, pasal 28C, setiap orang berhak menghargai hak orang lain dan tunduk terhadap pembatasan yang berlaku dalam undang-undang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rini yang telah memberikan materinya. Dan yang terakhir ada dari Endah Dwi Rosanti. Untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menambahkan materi. Di sini saya akan menambahkan materi tentang pemahaman hak manusia dalam Pancasila. Yang pertama itu hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini setiap orang dijamin untuk melakukan ibadah menurut agamanya dan keyakinan masing-masing yang dipandang sama hak kedudukannya terhadap negara. Yang kedua itu ada hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita punya hak memperlakukan orang secara pantas, tidak boleh disiksa, dihukum sewenang-wenang, dihina, ataupun diperlakukan secara melampaui batas. Jadi sila kemanusiaan ini berarti suatu pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa dengan menolak kolonialisme dan imperialisme, dan setiap bangsa berhak untuk menentukan bentuk dan corak negaranya sendiri. Yang ketiga itu ada hak asasi manusia dalam Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia atau kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu sebagai suatu bangsa. Lahir dari sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, dan lain-lain. Perasaan kebangsaan ini bersifat persahabatan dengan bangsa-bangsa lain dalam dasar sama derajat, anti kolonialisme dan imperialisme. Terus yang ketiga itu ada hak asasi manusia dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan ini berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang berarti menghormati dan menjunjung tinggi segala hak asasi yang melekat padanya. Hak asasi dalam sila kerakyatan ini berwujud seperti hak mengeluarkan pendapat dan hak berkumpul. Hak itu serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan negara, kemerdekaan, persatuan, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini berwujud melaksanakan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat, yang berarti bahwa setiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak. Sebagai manusia yang terhormat, setiap
setiap orang berhak mendapat jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan saling harga-menghargai dan bantu-membantu. Jadi, keadilan sosial ini adalah hak asasi manusia seperti hak hidup, hak milik, hak atas pekerjaan, dan sistem pengupahan yang baik dan adil. Sekian dari saya serahkan lagi ke Terima kasih kepada Saudara Endah yang telah memberikan materinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Aina. Kepada Saudari Aina, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ini saya akan menambahkan sedikit kesimpulan dari materi HAM dan kewajiban bagi warga negara. Yang pertama, HAM adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup atau hak berbicara. Sejarah HAM dibagi menjadi 3. Yang pertama ada historis. Historis itu ada Magna Carta, yang kedua Revolusi Amerika, dan yang ketiga Revolusi Prancis. Untuk sosiologis, yaitu suatu pernyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan atau autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki. Yang ketiga ada politik, yaitu proses dan hasil perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Selanjutnya ada perkembangan HAM, yaitu perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode, disebut oleh Manan 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945, dan periode setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan. Yang pertama, aturan dasar Ikhwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang kedua, aturan dasar Ikhwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Yang ketiga, aturan dasar Ikhwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Yang keempat, aturan dasar Ikhwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Selanjutnya ada esensi dan urgensi. Esensi dan urgensi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada agama, yang kedua pendidikan kebudayaan, yang ketiga perekonomian dan kesejahteraan rakyat, dan yang keempat pertahanan dan keamanan. Terakhir ada asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan ini dibagi menjadi 2, berdasarkan kelahiran dan berdasarkan perkawinan. Kalau berdasarkan kelahiran itu dibagi menjadi 2 lagi, itu asas ius soli atau tempat kelahiran dan asas ius sanguinis atau keturunan. Kalau untuk berdasarkan perkawinan menjadi 2, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persatuan derajat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sauri Aina yang telah membacakan kesimpulannya. Mungkin untuk pematerian hari ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Lagi Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.